Dan pendengar, di kesempatan Indonesia Menyapa Malam kali ini kita akan hadirkan perbincangan terkait dengan seruan aksi moral berupa stiker Stop Sirine dan Strobo bergema di platform sosial media dan WhatsApp Group, di mana ajakan berupa memasang stiker di mobil ini muncul sebagai bentuk kekesalan warga terhadap pengguna mobil yang tidak bertanggung jawab. Di saat kondisi macet, mobil dengan sirene memekak telinga dan strobo yang menyilaukan mata ini meminta perlakuan khusus diberikan jalan. Ada banyak tulisan mengenai himbauan dengan stiker ini, kecuali ambulan dan damkar stop. Strobo dan sirine, Jakarta bebas tetet totot, hidupmu dari pajak kami, stop sirine dan strobo. Salah satu yang memviralkan mantan dubes Indonesia untuk Polandia, Peter F. Gonta. Nah, ia membagikan stiker tersebut di akun sosmed atau sosial media miliknya. Kita ramai-ramai bikin stiker ini yang banyak dan bagi-bagikan kepada siapa saja. Dan terkait dengan viralnya hal ini, Istana Kepresidenan meminta para pejabat publik memperhatikan kepatuhan saat menggunakan sirene dan strobo di jalan raya, di mana Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengingatkan bahwa penggunaan fasilitas tersebut tidak boleh melebihi batas wajar. Hal ini merespon keresahan masyarakat pengguna jalan dengan perilaku pejabat publik yang berlebihan menggunakan sirine dan lampu strobo saat melintasi jalan umum, serta ajakan agar tidak memberikan jalan kecuali kepada ambulans dan pemadam kebakaran. Dan kami sudah tersambung ya bersama dengan Brigadir Jenderal Polisi Faisal yang merupakan Dirgakum Korlantas Polri. Pak Faisal, selamat malam. Selamat malam, Mas. Kabar sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Semoga Waalaikumsalam. teman-teman juga sehat selalu. Iya, Pak Faisal, ini viral di media sosial terkait dengan Ya, ajakan untuk stop atau lebih bijak menggunakan sirine dan strobo di jalan. Korlantas Polri menanggapi hal ini seperti apa, Pak? oh ya, terima kasih, Mas. Eh, Sebelum saya menyampaikan Hmm, selamat malam untuk seluruh RI dan terutama Mas hmm, yang memandu acara ini. ya, Eh, Banyak sekali, Mas, ini hmm, terkait dengan masalah pengawalan, bukan hmm, hanya dari hmm, teman-teman dari RRI, juga dari hmm, teman-teman media yang lain. hmm, Dan Alhamdulillah, kami menyampaikan sekali lagi terima kasih sebagai bentuk perhatian kepada kami, khususnya institusi kepolisian, hmm, dan terkait masalah penggunaan strobo, kemudian sirine, dan sebagainya. Tentu ini merupakan suatu masukan yang cukup bagus, hmm, karena memang penggunaan strobo dan sirine ini tidak mungkin lepas dari tugas kepolisian, ya, karena ini selalu melekat di salah satu SOP penggunaan kendaraan dinas, hmm, apalagi pada saat kegiatan-kegiatan melaksanakan pengawalan, baik itu pengawalan yang sifatnya resmi, artinya ada permintaan, dan juga sifatnya yang insidentil, dan juga sifatnya memang sudah dipersiapkan, seperti kegiatan-kegiatan yang KTT, hmm, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang memang membutuhkan percepatan dan juga membutuhkan eh, keamanan hmm, untuk membawa rombongan tersebut. Namun demikian, kami dari Korlantas sudah menyampaikan beberapa instruksi dari Pak Kakor, tentunya dari Pak Kapolri ke Pak Kakor, bahwa terkait penggunaan sirine dan strobo ini kami sudah melakukan yang pertama, kami sudah mengingatkan kepada seluruh anggota agar penggunaan atau kegiatan pengawalan itu hmm, menggunakan SOP. ya, SOP-nya tentunya yang pertama adalah menjaga keselamatan, kemudian tidak mengganggu pengguna jalan yang lain, khususnya pada saat melakukan kegiatan pengawalan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan isyarat tangan atau dengan public address yang ada di kendaraan, yaitu pada saat akan melewati atau akan menggunakan hak pengguna jalan lain, silahkan menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, kemudian menyampaikan ucapan terima kasih dan sebagainya. hmm, Nah, ini sudah kita laksanakan. Kemudian terkait dengan penggunaan strobo dan sirine untuk masyarakat ya, yang tidak sesuai peruntukannya, kami sudah melakukan banyak sekali penindakan. hmm,
banyak penindakan dan ini terus kita laksanakan karena memang ya mohon maaf banyak sekali pengguna-pengguna strobo Ya. kemudian sirine itu digunakan di kendaraan-kendaraan non dinas Hmm. yaitu baik juga di kendaraan eh, seperti damkar, Hmm. seperti ambulans dan kegiatan lain. Ini banyak sekali kita temui. Nah, ini Hmm. terima kasih sekali lagi dan kami juga dari kepolisian kemarin sudah mengumpulkan seluruh pengawal yang setingkat menteri, baik itu yang roda 4 maupun roda 2, Hmm. agar mengurangi penggunaan sirine dan strobo Ya. ya pada saat melakukan pengawalan. Kecuali pada hal-hal tertentu yang sifatnya sangat mendesak dan ada kegiatan yang betul-betul membutuhkan waktu, kita akan meminta izin kepada masyarakat untuk meminta haknya sebentar untuk mengantar objek yang akan kita kawal. Demikian, Mas. Ya, Pak Faisal, kalau dari segi aturan ya, penggunaan Ya. sirine dan strobo ini kan hanya diperuntukkan untuk ambulans dan damkar ya Pak, dan juga Ya, aparat penegak betul. hukum. Kalau di luar dari itu Ya. Kak, Pak, selain itu kan kita banyak juga masyarakat yang melihat adanya mobil pribadi itu yang menggunakan plat plat pribadi ini menggunakan sirine dan strobo, itu apakah dibenarkan? Itu sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku itu tidak diperbolehkan, Ya. ya, tidak diperbolehkan karena aturan yang tadi disampaikan bahwa Hmm. penggunaan sirine maupun strobo itu hanya digunakan oleh petugas, ya. Petugas ini bisa petugas kepolisian, termasuk petugas damkar, termasuk petugas ambulan. Kemudian kendaraan-kendaraan yang memang dikhususkan untuk menggunakan lampu, ya, Ya. seperti angkutan berat ini lampu hanya lampunya seperti rotator biasa, Iya. tidak menggunakan sirine, Hmm. yaitu kendaraan-kendaraan berat yang sumbu tiga biasanya warna kuning itu, Mas. Hmm. Ya, kalau untuk petugas itu kan warna biru, kepolisian warna biru, kemudian untuk damkar menggunakan warna merah, termasuk ambulans juga menggunakan warna merah. Nah, jadi aturannya sudah ada sehingga ini kita harus lakukan penegakan atau penindakan kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat khususnya yang menggunakan sirine dan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini tadi yang disampaikan plat-plat yang sipil ini Ya. memang di jalan itu banyak sekali, ya, banyak sekali kita jumpai dan Hmm. kita juga masih selalu melakukan penindakan terhadap penggunaan sirine dan strobo ini. Hmm. Ah, Kepolisian sendiri, Ya. ya, selalu kita ingatkan, apalagi kalau Hmm. sudah malam hari dari sore kemudian malam itu kami minta anggota kurangi dan tidak sama sekali menggunakan sirine, cukup menggunakan lampu isyarat. Hmm. Nah, itu, Mas. Sudah ada arahan ya Pak Ya. dari Kapolri dan Kakor Lantas Pak ya terkait dengan hal itu ya Pak ya? Sudah ada arahan. Bahkan kendaraan-kendaraan roda 4 kami yang di Korlantas, di Hmm. Polda-Polda, yang bagian belakangnya itu biasanya kita ada lampu Hmm. sirine itu kita tempelin spotlight, Hmm. ya, supaya tidak mengganggu, Hmm. ya, sehingga sekarang kami sudah mendesain rotator, ya, lampu Hmm. rotator yang di belakang itu kita bikin supaya bisa dikecilkan, bisa dibesarkan untuk keterangannya, Iya. terangnya, kemudian redupnya dan sebagainya. Ini Iya. untuk mengurangi agar tidak mengganggu pengguna jalan. Hmm. Karena memang kalau untuk kendaraan itu tidak boleh juga kita belakangnya dihilangkan karena Iya. pada saat kita melakukan kegiatan patroli atau kegiatan yang membutuhkan kehadiran anggota, belakang harus kita ya nyalakan untuk memberikan isyarat kepada pengguna jalan bahwa ada kegiatan, apakah itu kegiatan operasi atau kegiatan pengamanan dan sebagainya, supaya tidak terjadi kecelakaan atau hambatan yang lain. Demikian, Mas. Iya, itu untuk meredam cahaya Pak ya agar tidak menyilaukan itu Iya, ya Pak betul. Faisal ya. Iya, Pak betul. Faisal, kalau untuk SOP pengawalan masyarakat sipil itu seperti apa sih Pak? Jadi di di pasal 134 itu Hmm. Undang-Undang Kepolisian memang ada 7, ya, ada 7 kendaraan yang prioritas untuk diberikan ruang pada saat ada kegiatan-kegiatan penting. Yang pertama itu adalah kendaraan pemadam kebakaran, Hmm. kemudian ambulans, kemudian kendaraan untuk memberikan pertolongan Ya. pada saat terjadi laka lantas. Nah, ini Hmm. biasanya yang akan berangkat itu
kendaraan kepolisian, kemudian damkar kalau misalnya ada kebakaran, kemudian ambulans untuk menjemput, dan bahkan juga ada kendaraan-kendaraan lain yang memang dikhususkan untuk memberikan pertolongan pertama kita prioritaskan. Hmm. Kemudian kendaraan pimpinan lembaga negara, kemudian kendaraan pimpinan pejabat negara asing yang serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Ya. Kemudian yang ketujuh, konvoi untuk kepentingan tertentu dan menurut pertimbangan kepolisian. Hmm. Nah, itu Mas. Ya, di luar dari ini kan ada poin-poin ya, saya baca juga untuk Ya, betul. pasal-pasal ini. Di luar dari itu masih diperbolehkan Pak untuk masyarakat umum yang ingin mendapatkan pengawalan seperti mungkin acara pernikahan dan lain-lain ini, Pak. Ya, jadi kegiatan-kegiatan di luar itu seperti acara pernikahan, kemudian ada kegiatan konvoi kendaraan, Hmm. kemudian ada kegiatan misalnya karnaval dan sebagainya, Hmm. itu bisa. Hmm. Bisa, dan ini menurut kepentingan, menurut kepolisian itu bisa untuk dilakukan pengawalan. Tapi Hmm. kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lain, ya yang sifatnya betul-betul hanya pribadi dan sebagainya, banyak sekali, Mas, yang kita Hmm. tidak berikan. Hmm. Mohon maaf, karena menurut kami ini sepertinya tidak perlu, karena Hmm. hanya betul-betul kegiatan pribadi dan tidak memerlukan juga pengawalan khusus, tidak memerlukan juga waktu yang tepat dan sebagainya. Hmm. Nah, biasanya yang paling banyak diminta untuk membantu itu pada saat ada kegiatan pernikahan, Hmm. mereka minta dibantu. Hmm. Kemudian ada kegiatan eh, karnaval, Hmm. kemudian ada rombongan bus ini pariwisata yang Hmm. jumlahnya misalnya di atas 3 bus itu, kita harus berikan pengawalan supaya apa? Supaya mereka ini di jalur yang arteri itu tidak terlalu mengganggu. Karena Hmm. kalau misalnya 3 ini dibiarkan sendiri-sendiri, biasanya mereka ini akan justru Hmm. malah memberikan atau membuat hambatan yang terbaru pada pengguna jalan yang lainnya. Ya. Nah, gitu, Mas. Dan SOP-nya untuk meminta pengawalan itu bagaimana, Pak Faisal? Langsung ke Korlantas atau memang bisa secara individu, Eh, ke petugasnya ini? Aturannya, Hmm. jadi mereka Hmm. mengajukan surat ke Korlantas atau ke Polda, atau ke Polda wilayah masing-masing, Hmm. atau ke Polres bisa, Ya. karena Polres juga ada satuan lalu lintas yang bagian pengawalan. Hmm. Kemudian nanti ada disposisi dari pimpinan. Setelah itu nanti kita akan survei kegiatannya seperti apa, kemudian yang dilewati di mana saja, kemudian tujuannya di mana. Tapi kalau dari hasilnya ternyata memang, oh, ini cukup dibantu dengan prioritas anggota yang di jalan, tidak perlu pengawalan, kita memberikan penjelasan kepada masyarakat. Hmm. Tapi kalau misalnya memang, oh, ini perlu kita lakukan pengawalan, tentunya juga kita akan panggil mereka, kemudian kita akan koordinasi, dan paling penting anggota yang akan mengawal itu akan melakukan survei. Karena pengawalan pada prinsipnya itu mau tidak mau kan pasti menggunakan atau mengambil hak orang lain. Ya. Oleh karena itu anggota akan melakukan survei. Nah, ini eh, Mas, bahwa ini memang banyak sekali Hmm. pengguna-pengguna jalan yang sekarang ini Hmm. tanpa ada pengawalan pun mereka menggunakan. Saya sendiri pun kalau di jalan itu kadang-kadang ada yang bunyi tonton, begitu saya lihat di belakang ada orang sipil ini. Hmm. Nah, kadang-kadang seperti, nah, ini saya sudah minta sama anggota, Hmm. ingatkan mereka, kemudian berikan mereka teguran, jangan bosan untuk menindak mereka, karena apa? Masyarakat antipati dengan suara-suara seperti itu. Hmm. Akhirnya dari kepolisian, dari mungkin instansi terkait yang juga mempunyai hak untuk melakukan pengawalan, akhirnya jadi kena semua. Ya. Banyak di medsos ini yang kita lihat, mohon maaf ya, anggota kami juga dari Polri, baik itu yang ada di Korlantas, Polda-Polda, masih ada yang terlalu arogan, Hmm. ya terlalu apa namanya itu, eh, tidak mengikuti SOP untuk penggunaan sirine dan totot seperti itu. Saya yakin Hmm. karena suara sirine, suara totot ini itu secara aturan memang di seluruh Indonesia, maaf, di seluruh dunia itu semua kendaraan dinas pasti ada. Ya. Ya, Hmm. karena memang ada aturannya, tapi kita juga harus melihat situasi penggunaan suara sirine dan rotator itu. Hmm. Ya, kita ingatkan mereka pada saat melewati tempat-tempat yang ramai, baik itu masjid, kemudian ada kematian dan sebagainya,
kita tidak menyarankan, bahkan tidak boleh sama sekali menggunakan suara sirine atau totot lah, totot Ya. itu. Hmm. Termasuk sekarang penggunaan apa namanya, penggunaan hak ya pada saat di lampu merah, kami minta kepada anggota bagi yang melakukan pengawalan yang tidak terlalu urgent tetap mengikuti isyarat lampu merah atau apel untuk berhenti. Hmm. Ya, kecuali misalnya ada hal penting, nah, tentunya kita minta izin kepada jalur atau anggota yang di jalur untuk membantu. Ya. Ya, jadi ini merupakan salah satu masukan kepada kami dan tentunya kami secara aturan pun tetap selalu mengingatkan anggota dan apalagi ini ramai sekali di desa itu masalah totot dan sebagainya. Ini Hmm. menjadi masukan yang bagus buat kami dan bisa dilihat mungkin beberapa minggu atau beberapa hari ini memang sekarang sudah sangat berkurang sekali, Mas. Ya. Ini kita merespon apa yang menjadi masukan dari masyarakat. Hmm. Demikian, Mas. Ya. Pak Faisal, kalau bicara pengawasan terhadap anggota yang mungkin, Pak ya, yang mungkin mendapatkan permintaan pengawalan secara individu, artinya tidak langsung ke Polres tadi atau ke Korlantas, itu bagaimana, Pak? Oh, secara individu, jadi gini, Mas. Kadang-kadang memang ada yang langsung ke individu ya, Hmm. ya tiba-tiba telepon ke anggota. Mungkin Hmm. begitu ya, Mas, Iya, yang iya, masuk ya. iya. Itu anggota pasti akan laporan. Oh, tetap ya. Ya, pasti akan laporan Hmm. karena setiap pengawalan yang dilakukan oleh anggota itu karena pasti harus menggunakan surat perintah. Hmm. Ya, surat perintah yang baik dibuat atau ditandatangani oleh kesatuan di wilayah maupun di Korlantas. Seperti di kami, Hmm. eh, pengawalan presiden, Hmm. pengawalan wakil presiden, kemudian pengawalan para menteri itu ada surat perintahnya. Hmm. Ya, dan diri yang selalu mengecek itu surat perintahnya. Hmm. Tiap bulan itu pasti akan muncul surat perintah itu. Karena apa? Itu adalah salah satu bentuk pengawasan kita. Wah, anggota yang bertugas siapa, kemudian kendaraannya bagaimana, kemudian kegiatannya kemana dan sebagainya. Sehingga nanti dengan surat perintah itu, Mas, mereka pasti akan melaporkan. Ya. Ya, kalau sudah ada surat perintah, dia harus wajib hukumnya untuk melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, Ya. gitu. Ya, sehingga nanti kalau ada lagi yang masuk medsos, Hmm. kemudian yang ramai itu Hmm. pasti kita tahu, oh ini siapa ini. Nah, Hmm. kemudian Ya. plat nomor itu semua siapapun yang anggota yang muncul di medsos, kemudian plat nomornya begitu ketahuan, kita udah tahu, oh ini Hmm. anggota ini atas nama misalnya Faisal, Ya. ya dia ngawal menteri ini, udah kita tahu. Oh, Jadi langsung. Hmm. pasti itu pasti. Hmm. Apalagi kalau ada teguran, ada bikin masalah, udah pasti langsung besoknya itu pasti kita panggil itu. Ya. Ya, Pak karena Faisal, mungkin yang kadang-kadang juga mungkin yang menjadi mispersepsi dari masyarakat ya Pak ya di lapangan ya, ini banyak yang tidak memberi jalan gitu terhadap kendaraan hmm, yang dikawal oleh apa rider ini ya ya betul betul. karena melihat platnya sipil gitu ya. Dan untuk memberikan Ya pemahaman ke masyarakat bagaimana Pak? Karena kan kita ketahui juga pimpinan lembaga atau kementeri betul. tidak selalu menggunakan kendaraan dinasnya. Ya, makanya tadi saya sampaikan bahwa eh, kami kemarin menyampaikan bahwa pada saat rekan-rekan ini melakukan pengawalan Hmm. dengan mengawal mungkin karena eh, yang dikawal itu ingin menggunakan plat nomor yang lain, Iya, bukan dinas ya, iya, Mas gitu ya. iya, betul. Nah, silakan pergunakanlah itu public address, pergunakanlah itu apa namanya aturan yang lain. Hmm. Pak, Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf, kami menggunakan atau Hmm. mengambil haknya Hmm. sebentar Hmm. untuk kendaraan ya kami kawal. Hmm. Nah, tapi kalau kadang-kadang anggota menyampaikan, Pak, kalau misalnya kami mengawal menggunakan nomor nomor polisi preman, mereka juga Hmm. ada sebagian bukan hampir semua sebagian yang tidak mereka bilang nggak apa-apa, silakan aja Hmm. ikuti saja, sabar aja ya Hmm. karena memang ya itu adalah resiko. Hmm. Kalau misalnya masyarakat yang melihat mungkin sudah ini ya Mas ya, mungkin aduh gerah dan sebagainya, ya itulah Iya, resiko iya. di lapangan. Tapi Hmm. tetap sabar, ya bagaimanapun juga
itu adalah suatu dinamika kita bersahabat Hmm. melakukan kegiatan di lapangan. Hmm. Nah, tentunya ini menjadi masukan juga bahwa kalau kamu mau melakukan pengawalan, banyak juga kementerian lembaga yang menggunakan plat nomor preman, silakan disarankan menggunakan plat nomor dinas kan Hmm. RI berapa, RI Hmm. 34, RI Hmm. Hmm. 44. Kalau masyarakat melihat itu RI sekian itu pasti juga akan paham bahwa Pasti yang dipaham. dikawalnya pasti Iya, menteri iya. gitu. Tapi Tapi kan, kalau yang sudah preman dan hmm, sebagainya, aduh udah itu eh, inilah silakan di situasional lah di lapangan hmm, sampaikan kepada mereka. iya. Begitu, Mas. Emang kalau memang kendaraan dinas pasti diberikan jalan gitu untuk. Ya, Tapi kan ada alasan mungkin para pejabat ini dengan alasan keamanan dan lain-lain makanya menghindari atau tidak menggunakan kendaraan dinas itu. ya bisa juga biasa, biasa, Hmm. biasa banyak sekali. Ini beberapa hari ini seluruh pengawalan misalnya kita panggil, kita apelkan di karena per 3 bulan Mas, itu Ya. jumlah anggota kami yang ada di Korlantas dengan Polda Metro itu hampir 390 sekian itu yang melekat di kementerian lembaga. Hmm. Itu per 3 bulan kita lakukan pengawalan. Hmm. Banyak yang menyampaikan, "Wah, ini yang kami kawal kadang-kadang tidak mau menggunakan ini karena faktor keamanan, tidak Hmm. mau kelihatan dan sebagainya." Cuma saya sampaikan, ya itu kalau sudah seperti itu ya mungkin nanti kendalanya di jalan seperti ini. Mereka kadang-kadang ada yang memberikan jalan, kadang-kadang juga ada yang tidak merespon untuk memberikan jalan. Tapi silakan itu disampaikan. Kemudian sampaikan pada mereka yang dikawal itu, kalau misalnya dikawal dengan meminta waktu agar cepat, jangan sekali-kali masuk ke jalur yang tidak diperuntukkan, seperti mungkin busway, kemudian melakukan kontraflow ini kan bahaya sekali. Jadi Hmm. kita sendiri yang meminta masyarakat agar tidak kontraflow, tapi kita sendiri yang sering memberikan contoh yang tidak baik. Hmm. Nah, memang kadang-kadang juga ada permintaan, Pak, kamu juga diminta supaya cepat-cepat ya, tapi jangan masuk ke jalur busway karena Hmm. pasti akan ramai itu, pasti Ya, akan kemana-mana viral itu. ya. Apalagi karena kan hampir masyarakat itu Hmm. tinggal begitu ada yang tinggal gitu gini Iya, ngupload set gitu dah. iya, Nah, apalagi kalau sudah viral, walaupun misalnya mohon maaf ya kadang-kadang iya. juga ada yang di video tapi tidak ada Captionnya. pelanggaran dan Hmm. sebagainya. Tapi kalau sudah viral, kita Hmm. agak susah untuk mengcounter atau memberikan penjelasan gitu. Iya. Nah, kalau setingkat kementerian atau lembaga ini Pak ya, untuk jam Iya. pulang kantor, artinya mungkin juga masyarakat melihat, loh ini kan sudah di luar jam kerja, artinya tinggal pulang, harusnya bisa lebih tertib. Itu bagaimana Pak Faisal? Ya, jadi kalau saya lihat sih di lapangan ya Iya, rata-rata hanya pada jam-jam tertentu saja iya. mereka itu menggunakan pengawalan Hmm. ya dan kalau misalnya juga ada urgen, Hmm. ada kegiatan di luar kota, kemudian mengejar kegiatan yang dari satu ke tempat yang lain itu Hmm. memang kita apa namanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan rotator dan Hmm. sirine. Hmm. Tapi kalau misalnya hanya kegiatan rutinitas biasa, Hmm. ya sebaiknya mengikuti saja, Hmm. ya mengikuti saja. Bahkan sekarang, Mas, sudah ada pengawalnya itu diminta untuk ke belakang. Jadi Hmm. pada saat dia butuh waktu atau butuh percepatan, baru pengawalannya pindah ke depan. Itu saya kira Hmm. kemarin sudah banyak saya lihat Hmm. itu. Jadi kalau hanya kegiatan biasa, tidak memerlukan percepatan atau tidak mengejar kegiatan yang lain, hanya rutinitas, biasanya hanya ya pengawalannya melekat di belakang saja. Itu Iya. namanya 93 istilah kita di kepolisian gitu. 93. Hmm. Iya, Ya, artinya itu ya, Pak Faisal ya, sulit ya untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa menteri atau kepala lembaga ini kapasitasnya itu memang ingin pulang atau memang ada urusan yang mendesak lainnya begitu ya. Karena kan kita tidak tahu dan memang jam kerjanya memang terlalu fleksibel gitu ya, Pak Faisal. iya betul 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 sekali. Hmm. Ya, beberapa menteri yang Hmm. kita kawal ini kadang-kadang kegiatannya bisa sampai malam, Iya. ya bisa kemudian pagi pun juga Hmm. sama, Hmm. kadang-kadang siang dan Hmm. sebagainya sehingga tidak bisa kita ini kan, oh Hmm. menteri ini eh, apa namanya jamnya jam sekian misalnya di kita Hmm. rapat, Hmm. tapi tiba-tiba ada panggilan dan sebagainya ke istana dan Iya. sebagainya, mereka juga ah, urgen itu pasti Iya. seperti kemarin Mas. Hmm. eh,
ada menteri, Pak, saya mohon maaf nih, Pak Menteri dipanggil ke Istana. misalnya ke tempat ini Hmm. ada kegiatan, bisa nggak Pak menggunakan? Oh boleh, Hmm. silakan, silakan aja. Tapi Hmm. saya minta tetap eh, menjaga terutama pengguna yang lain. Ya, kalau misalnya tidak perlu banget, nggak usah menggunakan Ya. totot. Ah, Hmm. ini istilahnya kan nggak usah menggunakan totot. Ah, kemarin Pak Kakor menyampaikan, Ya. Mas Faisal, coba carilah kira-kira suara yang bagus selain totot. Saya bilang, Pak, ini sirine ini berlakunya seluruh Dunia. dunia, ini Hmm. suaranya hampir sama. Hmm. Bahkan ekstrimnya tuh paling ekstrim mungkin kayak di Amerika itu mereka SOP-nya setiap mereka jalan sirine harus jalan, Hmm. rotator harus ini. Nah, kalau kita sih kan masih menyesuaikan. Hmm. Carilah Mas suara yang kira-kira halus itu, jangan totot gitu Mas. Tapi nanti kita lihat Ya. minggu ini ke depan insya Allah penggunaan totot ini akan berkurang Mas. Ya. Ya saya yakin itu, apalagi ini di medsos itu kan cepat sekali tuh, Hmm. cepat sekali. Makanya kami menyampaikan bahwa kita harus menjaga bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana suasana batin masyarakat terkait penggunaan total ini. Karena jangan sampai nanti anggota akan melakukan kegiatan kepolisian, misalnya datang ke TKP, kita sangat perlu sekali, urgent sekali, begitu kita menggunakan total, masyarakat nggak ngasih jalan, kasihan nanti yang laka lantas itu. Ya. Ya, jadi silakan termasuk ke teman-teman dari PM karena Hmm. juga ada pengawalan. Kami juga mengingatkan mereka, Hmm. teman-teman PM, Hmm. silahkan penggunaan rotator silent semaksimal mungkin dikurangi. Kemudian lihat situasi, kemudian jangan ya melakukan tindakan-tindakan yang arogansi, tindakan-tindakan yang justru membuat antipati masyarakat pada saat kita melaksanakan pelayanan. Ya. Karena bagaimanapun juga masyarakat adalah yang utama, Hmm. tapi memang kalau ada permintaan untuk melakukan pengawalan sesuai dengan aturan boleh, ya. Nah, tentunya ini kita harus melihat semuanya dari berbagai segi, dari kepentingan yang dikawal, kemudian juga dari hak daripada pengguna jalan yang lainnya. Jangan sekali-kali kita apa namanya membawa suasana bahwa pengawalan ini Hmm. malah membuat masyarakat makin resah gitu, Mas. Ya, baik. Karena kalau kita lihat pengawalan presiden pun sekarang jauh lebih ramah, Pak ya, untuk pengawalannya ya. Ya, betul. Hmm. Betul, jauh lebih ramah dan saya termasuk yang setiap hari, setiap malam itu pasti akan menyiapkan Ya. menyiapkan tim, kemudian lokasi, jalur dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita koordinasi dengan pimpinan atau Danflet, pergerakan beliau, Hmm. Pak Presiden Hmm. maupun Wapres, Hmm. ada tingkatannya, semi prioritas, prioritas utama, ini prioritas seperti biasa, Ya, gitu. baik. Prioritas utama berarti kita harus, ini pasti beliau ada mengejar waktu, Hmm. misalnya kegiatan yang lain dan sebagainya, itu biasanya memang kita minta supaya jalur bisa dilalui dengan lancar. Semi prioritas berarti menyesuaikan, ya tidak terlalu ini eh, lampu merah berhenti, Iya. kemudian tidak perlu ada pembukaan jalan. Hmm. Biasa, itu betul-betul biasa mengikuti eh, arus yang ada di jalur, gitu Mas. Ya, baik. Pak Faisal, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Faisal. Terima kasih, dan kalau misalnya nanti ada kegiatannya seperti ini, silakan kami siap, termasuk mungkin interaksi dengan masyarakat, Baik. supaya kami ini bisa mendengarkan langsung Ya. apa kemudian keluhan, abrasaran masyarakat. Ya, kata orang Jawa, kalau mau bagus itu harus sering-sering ngilo. Ngilo itu salah satunya adalah seperti ini, Ya. minta saran, Ya. wawancara dan sebagainya. Baik. Karena harus kita selalu mengikuti perubahan, termasuk perubahan yang ada terjadi di masyarakat. Baik. Demikian, Mas. Ya, terima kasih Pak Faisal. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Mendengar Dirgakum Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Faisal, kami berbincang terkait dengan bijak menggunakan sirene dan strobo di jalan, dan kami hadirkan untuk perbincangan to the point kita pada malam hari ini bersama juga dengan inisiator ya, yang menggaungkan untuk bijak menggunakan sirene dan strobo. Inisiator gerakan Stop Strobo dan Sirene bersama dengan Peter F. Gonta. Kami masih menunggu sambungan dan bagaimana terkait dengan ajakan
terkait hal ini dan seruan aksi moral berupa stiker stop sirine dan strobo yang bergema di platform sosial media dan WhatsApp grup gitu ya. Di mana ajakan berupa memasang stiker di mobil ini muncul sebagai bentuk kekesalan warga terhadap pengguna mobil yang tidak bertanggung jawab. Dan di saat kondisi macet, mobil dengan sirine memekak telinga dan strobo yang menyilau mata ini meminta perlakuan khusus diberikan ke jalan. Kami sudah tersambung bersama dengan inisiator gerakan Stop Strobo dan Sirine, Pak Peter F. Gonta. Pak Peter, malam. Malam, selamat malam. Gimana? Sehat ya Pak Peter ya? Iya, silahkan. Gimana Pak Peter? Ini Pak Peter juga sebagai inisiator gerakan Stop Strobo dan Sirine. Ini apa sih Pak, berawal dari keresahan masyarakat yang seperti apa? Saya rasa setiap warga negara itu kan pembayar pajak. Ya. Jadi setiap warga negara mempunyai hak yang sama kan, untuk jalanan, untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas umum. Nah, yang kita lihat sekarang bahwa semua orang itu kalau punya uang itu bisa beli pengawalan gitu loh. Itu kan hal-hal yang sebetulnya meresahkan masyarakat dan menunjukkan ketidakadilan gitu kepada masyarakat yang masyarakat biasa gitu, yang setengah mati bekerjanya juga dari pagi, bahkan pagi ya jam 8 malam baru pulang. Nah, ini yang strobo-strobo ini kerjanya jam 10 pagi, jam 6 sore, jam 7 sore udah pulang pakai strobo lagi kan. Ya, di jadi pengawalannya berarti ketidakadilan aja. Ya, Pak Peter, tapi kalau tadi ya bicara dengan ada beberapa alasan memang yang mengharuskan atau menteri atau kepala lembaga ini yang menggunakan kendaraan pribadi atau bukan kendaraan dinas dengan alasan keamanan dan lainnya. Itu bagaimana Pak Peter? Maksudnya kalau menteri itu harus boleh pakai pengawalan gitu? Iya, itu bagaimana? Boleh saya balik bertanya kenapa? Ya, mungkin kenapa boleh? Saya tanya kembali kepada Anda gitu kalau boleh. Iya. Kalau kita lihat dari aturannya nih Pak, di pasal yang mengharuskan memang ada kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional menjadi tamu negara ini Pak. Enggak, Anda tadi ngomong menteri, nanya menteri. Kenapa menteri bisa mendapatkan fasilitas khusus? Itu kan pertanyaannya. Ya. Ada di undang-undang bahwa menteri bisa mendapatkan fasilitas khusus. Ada Pak, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia ini Pak, di pasal 134. Bahwa pimpinan itu sejak kapan ya? Ini tahun 134, pasal 134 ini dari tahun 2009 ini Pak. 2009. Ya, itu undang-undangnya perlu diganti. Yang bikin undang-undang itu kan manusia juga. Sebelumnya nggak ada undang-undang itu kan. Jadi kenapa harus ada undang-undang itu ya? Kita mesti berbicara kepada DPR gitu. Kenapa mereka atau siapapun yang membuat undang-undang tersebut. Yang pendeknya begini, kita jangan membuat keadaan pada saat ini, ya kan. Alangkah cantiknya kalau menteri itu juga ngantri, itu kan akan memberikan simpati gitu kepada pemerintahan. Itu aja. Dan tidak merasakan bahwa ada orang lain yang mendapatkan fasilitas yang khusus gitu. Itu aja. Jadi saya rasa begitu aja. Jadi keresahan lah daripada, dan kelihatan strobo itu sudah dipakai oleh segala macam. Lain hari kita kira-kira pakai strobo, tiba-tiba dia jalan tiba-tiba ke shopping mall yang keluar perempuan bini pengusaha. Iya, ada penyalahgunaan ini ya Pak ya. Ya apalagi ada yang pakai Rolls Royce lagi. Wow. Ada orang yang pakai Rolls Royce terus pakai Forerunner, pakai strobo segala macam. Ini kan keadaan kita seperti sekarang ini kan harus menunjukkan bahwa ada empati kepada masyarakat.
Alangkah cantiknya kalau ada empati kepada masyarakat itu diperlihatkan oleh mereka yang dalam tanda kutip berkuasa itu. Nah, yang untuk ajakan ini, jadi untuk sirine dan strobo ini selain damkar dan ambulans ini diperuntukkan untuk siapa, Pak? Presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden. Iya. Di luar negeri nggak ada itu. Pakai strobo-strobo menteri, kalau ada naik sepeda malah Perdana Menteri. Gimana? Gitu ya. Kita mengambil contoh-contoh lah di mana sebetulnya mereka menjadi pengabdi kepada masyarakat kan. Jangan menunjukkan bahwa kekuasaan tersebut itu. Itu aja sih sebetulnya. Dan dalam keadaan seperti ini ya masyarakat harus diperlihatkan, masyarakat harus diberikan pengertian, atau masyarakat harus diberikan perasaan tenang bahwa semua orang itu berada sama. Apalagi dalam fasilitas-fasilitas umum. Ya. Pak Peter ini kan membagikan stiker ini Pak ya, ikut membagikan stiker gerakan moral ini ya Pak ya. Iya. Ya, itu bagaimana Pak respon banyaknya? Oh, rata-rata sih dari 100 orang yang saya kasih 110 yang mau. Gimana Pak untuk langkah selanjutnya? Gerakan ini akan terus bergulir dan tetap terus mencetak stiker atau seperti apa? Atau akan ada komunikasi dengan kepolisian atau Korlantas Polri? Begini Pak, kita kan nggak bisa atur polisi, nggak bisa atur mereka petinggi itu yang berkuasa. Biarkan aja, kalau mereka tetap mau begitu, nanti kan masyarakat akan menilai ya? Bergerak lagi, ya akan menilai dan akan bergerak. Apakah kita mau sampai masyarakat mulai bergerak lagi sampai kehilangan kesabaran, kan gitu. Jadi nggak perlu dikoordinasikan, harus ngerti sendiri lah. Ya. Hari ini buat apa kita mesti koordinasikan hal seperti itu? Ya pasti kalau dikoordinasikan ya banyak alasan yang akan diberikan bahwa itu merupakan hak daripada pejabat. Ya udahlah, biarkan aja. Ya. Kita diamkan aja lah Pak, nggak usah didiskusikan. Biar nanti buat apa didiskusikan lagi? Karena ini seruan aksi moral ya Pak ya, berupa stiker ini ya Pak ya, Pak Peter ya. Iya, betul. Jadi kita nggak usah bicarakan Pak, biarkan aja Pak, biarkan aja. Sampai masyarakat nanti sudah sabar, ditimpukin orang itu baru tahu kan. Iya, baik, nanti kita tunggu ya seruan aksi moral ini. Bukan itu aja. Sekarang orang tuh udah nggak mau minggir lagi Pak. Malah kalau ada yang pakai strobo malah dihalang-halangin sama orang. Kan udah mulai begitu. Dulu masih minggir, kemudian marah-marah. Mereka yang melihat strobo itu sekarang udah mulai dihalangin. Nanti ditimpukin, lihat aja. Baik. Kan gitu. Iya. Gitu. Itu aja Pak. Saya rasa nggak perlu didiskusikan ini Pak. Mesti pemerintah harus tahu sendiri lah. Iya. Nanti kita tunggu ya, gitu. Pak Peter ya. Baik. Terima kasih banyak waktunya untuk Pro3. Sehat dan sukses Pak Peter. Inisiator gerakan Stop Strobo dan Sirena Peter F. Gonta melengkapi to the point kita pada malam hari ini, di mana bijak menggunakan sirene dan strobo di jalan.